Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Nah, sekarang kakak akan menceritakan tentang kisah Yusuf. Yusuf adalah seorang pemuda yang memiliki mimpi yang besar. Nah, siapa di sini yang memiliki mimpi yang besar? Tepuk tangan dong. Nah, apakah adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, katakan aku siap. Kurang kencang. Sekali lagi, katakan aku siap. Keren. Nah, mari kita mulai. Pada suatu hari di tanah Kanaan, sebuah tempat yang indah dan subur. Disinilah Yakub beserta istri dan ke-12 anaknya hidup dan bekerja setiap hari. Mereka bekerja bersama-sama setiap harinya, sampai kecemburuan meliputi hati saudara-saudaranya Yusuf, karena Yusuf merupakan anak kesayangan dari Yakub. Ketika saudara-saudara Yusuf sedang menggembalakan domba, Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi melihat keadaan mereka. Yusuf! Ya. Nah, tolong pergi lihat kakak-kakakmu dan kabarkan kita soal domba-domba kita. Baik ya. Lihat tuh, tukang mimpi udah ada nih. Masa iya dia menjadi raja atas kita? Cih, Oh, gimana kalau kita jual aja dia? Ya udahlah, aku udah capek sama dia. Kalian mau ngapain? diam kamu. Lepasin, ikut aja. Diam kamu. Lepasin. Jangan ya kamu. Jangan. Lepasin. Sergi sialan. Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur. Ia mencari bantuan kepada ayahnya, tapi tak ada yang kunjung mendengarkannya. Ayah, tolong aku ayah. Ayah. Kakak udah nggak sayang sama aku lagi. Kemudian Yusuf dikeluarkan dari sumur, lalu ia dijual kepada pedagang Ismail oleh kakak-kakaknya. Bagaimana kita akan memberitahu kepada ayah kalau Yusuf sudah dijual? Bukannya ayah akan marah? Oh, bilang saja kalau anak kecil itu kecelakaan diterkam binatang buas. Hahaha, ide yang bagus tuh. Cepatlah kembali biar ayah jangan curiga. Kemudian kakak-kakak dari Yusuf datang dan menemui Yakub untuk memberitakan berita bohong yang mereka buat, bahwa anak kesayangan dari Yakub itu telah mati diterkam binatang buas. Tidak, Yusuf anakku! Di sisi yang lain, Yusuf mengalami masa sukar dalam kehidupannya. Ia dibenci dan dijual oleh kakak-kakaknya. Ia dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah oleh Potifar dan mengerjakan segala pekerjaan di dalam penjara. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Yusuf dikeluarkan dari dalam penjara. Kemudian Yusuf dipanggil oleh Firaun karena Firaun mendengar bahwa Yusuf dapat menafsirkan mimpi. Saya dengar kamu dapat menafsirkan mimpi. Apakah itu benar? Bukan aku, tuanku, tetapi Allah lah yang sendiri akan menjawabnya. Dengarkanlah. Dalam mimpiku, aku berdiri di pinggir sungai. Aku melihat ada 7 lembu yang terlihat gemuk, indah, yang sedang makan rumput di tepi sungai. Lalu aku juga melihat 7 lembu yang buruk dan kurus badannya, yang tidak pernah aku lihat di tanah Mesir. Lalu ke-7 lembu yang buruk dan kurus itu memakan ke-7 lembu sebelumnya yang gemuk. Lembu-lembu tersebut masuk ke dalam perutnya, tapi badannya masih buruk seperti awalnya. Lalu setelah itu, muncullah satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dengan baik. Kemudian aku melihat tumbuh 7 bulir gandum yang kering, kurus dan layu. Bulir yang kurus itu memakan bulir yang baik tadi. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik itu berarti 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang baik itu juga berarti 7 tahun. 7 lembu yang buruk yang muncul itu berarti 7 tahun. Dan
7 bulir gandum yang buruk itu berarti 7 tahun kelaparan. Allah telah menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Mesir akan mengalami kelimpahan selama 7 tahun. Dan setelah itu akan datang 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan aku, Tuanku Firaun, tetapi jika Tuanku tidak segera menyusun rencana untuk mengatur hasil panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Sebaiknya Tuanku mencari seseorang yang bijaksana dan berilmu untuk mengatur segala keperluan dari Mesir agar kita tidak binasa dari kelaparan. Roh Allah ada padanya. Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini yang dipenuhi oleh Roh Allah? Dengan ini, aku mengangkatnya menjadi penguasa atas Mesir. Dan benar, persis dengan tafsiran Yusuf, kekeringan terjadi dan kelaparan muncul di mana-mana. Sehingga banyak dari wilayah yang lain datang untuk membeli persediaan makanan yang telah dikumpulkan oleh Mesir. Hingga sesuatu yang menakjubkan terjadi. Permisi tuanku, kami ingin membeli makanan untuk persediaan makanan di tempat kami. Siapa kalian? Dan sedang cari apa kalian di sini? Tuanku, kami datang dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Kami semua adalah anak-anak dari satu ayah yang sama. Kalian mata-mata. Kalian datang untuk melihat kelemahan dari negeri ini. Tidak tuan, kami hanya datang untuk membeli makanan. Kami tidak bermaksud jahat. Kami bersaudara 10 orang, anak-anak dari Yakub. Kalau begitu, buktikan kepadaku bawa adik bungsu kalian ke sini. Dan sampai saat itu, salah satu dari kalian akan tinggal di sini sebagai jaminan. Yusuf mengetahuinya. Ia menguji saudara-saudaranya dengan meminta mereka membawa Benyamin, adik bungsu mereka. Dia ingin melihat apakah mereka telah berubah atau tidak. Saudara-saudara Yusuf pun kembali ke Kanaan untuk membawa pesan dari Yusuf. Bagaimana perjalanan kalian? Apakah kalian mendapatkan makanan? Ayah, kami telah mendapat makanannya, tetapi gubernur Mesir menuduh kami sebagai mata-mata. Dia ingin kami membawa Benyamin sebagai jaminan bahwa kami telah jujur. Benyamin adalah satu-satunya yang tersisa dari Rahel. Aku tidak bisa kehilangannya juga. Ayah, kita harus melakukannya sebab kalau kita tidak melakukannya, kita akan mati kelaparan. Aku yang akan menjamin keselamatan Benyamin. Lalu Benyamin, anak dari Rahel, saudara dari Yusuf, dibawa oleh kakak-kakaknya untuk menghadap Yusuf, sang gubernur Mesir. Apakah ini adik bungsu kalian? Iya tuan, ini Benyamin, adik kami. Lagi dan lagi, Yusuf menguji saudaranya untuk melihat apakah mereka sudah berubah atau belum. Apakah saudara-saudara Yusuf sudah berubah? Mari kita lihat kelanjutannya. Aku kehilangan pialaku. Jika kudapatkan ada yang mencurinya, dia harus menjadi budakku. Pelayan, cari dalam karung mereka ini. Aku yakin mereka pasti datang dengan niat jahat. Tidak mungkin, adik kami tidak mungkin mencurinya. Yusuf mulai melihat bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan tidak seperti dulu lagi. Tidak tuan, adik kami harus kembali bersama dengan kami. Kalau tidak, ayah kami akan mati di kesedihan. Sebagai gantinya, angkatlah aku menjadi budakmu. Ternyata kalian sudah benar-benar berubah ya, saudara-saudaraku. Akulah Yusuf yang telah kalian jual ke Mesir. Jangan takut, saudara-saudaraku. Tuhan telah mengirimkan saya ke sini untuk menyelamatkan hidup banyak orang. Yusuf, maafkanlah kami. Tidak apa-apa, saudara-saudaraku. Jangan takut. Semua ini terjadi karena rancangan Allah. Cepatlah pulang dan bawalah ayah ke sini. Saudara-saudara Yusuf berlari kembali ke tanah Kanaan untuk memberitahukan berita sukacita ini dan mengakui kebohongan tentang kematian Yusuf yang telah mereka buat. Bagaimana anakku? Di manakah yang lain? Di manakah Benyamin? Ayah, ikutlah kami ke Mesir.
Ada apa sehingga aku hendak ke sana? Kami bertemu dengan Yusuf ayah, dia yang sekarang menjadi gubernur dan mengatur segala makanan di Mesir. Kalian berbicara apa ini? Bukankah anakku Yusuf yang kukasihi itu telah mati diterkam binatang buas? Maafkan kami ayah. Pada waktu itu kami berbohong kepada ayah karena kami iri kepada Yusuf yang menjadi anak kesayangan ayah. Tetapi ikutlah kami ke Mesir dan lihat bagaimana Allah merancangkan hal yang besar bagi Yusuf. Yakub dengan tatapan bahagianya seolah tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Tapi ia tahu bahwa Tuhan telah merancang segalanya. Yusuf, anakku yang kucintai. Pikir kamu sudah tiada. Ayah, ini aku Yusuf. Aku masih hidup. Saudara-saudaraku, Tuhan telah merencanakan pertemuan ini dengan sangat amat baik. Terima kasih ya Tuhanku, karena Engkau telah merencanakan ini agar semua ini terjadi. Sekarang kita bisa hidup bersama-sama di Mesir. Tuhan telah merencanakan pertemuan kita ini.